Assalamualaikum Ibu Feli, perkenalkan saya Azizah yang insya Allah kedepannya akan membantu Ibu selama proses konseling ini berlangsung. Bagaimana keadaan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bu. Alhamdulillah saya sehat, Bu. Tapi saya kok merasa capek ya, Bu? Apakah karena permasalahan rumah tangga saya ya? Bisa jadi itu salah satu faktornya. Tapi apakah Ibu Feli merasa capek secara fisik dan badan Ibu pegal-pegal atau gimana ya? Enggak sih, Bu. Kayaknya capek di dalam hati aja. Oke, baiklah. Mungkin setelah Ibu menceritakan masalahnya dan kita cari solusinya bersama, insya Allah rasa capek Ibu akan berkurang ya Bu. Tapi sebelumnya saya izin untuk memberikan kontrak konselingnya terlebih dahulu ya Bu. Silahkan Oh, diisi Google Form yang telah saya kirimkan via WhatsApp. oke, baik, Bu. Ya, jadi karena sesi konseling kita ini secara online, insya Allah akan berlangsung selama 30 menit ya Bu. Dan selama sesi konseling ini berlangsung, akan dijamin kerahasiaan dari permasalahan Ibu. Karena di sini saya benar-benar hanya membantu Ibu untuk menemukan titik terang permasalahannya. Apabila diperlukan untuk sesi konseling berikutnya, Ibu bisa menjadwalkan ulang pertemuan kita melalui WhatsApp saya atau email saya ya Bu. Kira-kira sampai di sini apakah ada pertanyaan Bu? Untuk sesi konseling berikutnya berarti tetap sama Ibu kan ya? Betul Ibu, karena sesi konseling ini pada dasarnya bersifat rahasia ya Bu. Jadi untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan kepada saya. Alhamdulillah, aman ya. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Oke, baik kalau begitu. Berdasarkan yang kemarin Bu Feli sampaikan, bahwa Ibu sudah menikah 9 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak, ingin mengajukan cerai karena sikap suami yang terlalu cuek, ingin bahkan cenderung menjauhkan diri dari keluarga. Menurut Ibu, suami Ibu seperti itu karena iri akan keberhasilan karir Ibu sehingga beliau merasa bahwa Bu Feli ini bukanlah istri dan ibu rumah tangga lagi. Seperti itu ya Bu? Ya, Bu, betul. Bahkan sampai kami mengalami kesulitan dalam berhubungan intim. Jika masing-masing dari kami merasa tidak mampu dan tidak bisa menemukan penyelesaiannya, lebih baik saya meninggalkannya. Kenapa Ibu sangat begitu yakin bahwa suami Ibu ini iri dengan penghasilan Ibu? Bisa dibilang penghasilan Ibu lebih besar ya daripada penghasilan suami Ibu. Sukses yang saya capai memiliki arti penting dalam hidup saya, Bu. Setelah apa yang saya lewati selama ini, akhirnya saya bisa ada di titik ini. Tapi dia kurang mengerti karena katanya saya bukan lagi seperti istri dan ibu rumah tangga, tempatnya melambungkan hati. Menurutnya, saya ini seperti bos, seperti seorang atasan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Memangnya apa yang sudah Ibu Feli lalui selama ini? Apakah tidak ada kaitannya dengan suami Ibu? Dalam beberapa hal, mungkin saya juga sudah berubah. Dulu pada tahun pertama perkawinan, kami sering pergi berduaan ke tempat wisata di daerah naik motor atau bus umum. Tak jarang kami sisihkan sebagian gaji kami untuk hobi piknik sebelum kami punya anak. Tapi sekitar 4 tahun yang lalu, suami saya bekerja di sebuah pekerjaan yang cukup besar dan posisinya pun lumayan. Entah mengapa tiba-tiba dia mau berhenti bekerja. Katanya di perusahaan itu dia merasa kurang bebas dan dia tidak punya waktu luang sehingga untuk piknik-piknik kami pun tidak sempat. Pekerjaannya sangat membosankan. Dia ingin mendaki gunung seperti dulu dan dia sering uring-uringan. Oke lah Bu, dia tetap pada keputusannya untuk berhenti bekerja. Tapi parahnya itu dia juga menyuruh saya berhenti bekerja pula. Saya tolaklah Bu, dengan alasan bahwa saya lebih senang bekerja daripada menghabiskan waktu dan uang untuk bersenang-senang ditambah saat itu kami sudah punya anak. Belum sebulan menganggur, alhamdulillah dia dapat pekerjaan baru yang lebih sesuai di hatinya. Setelah saya amati, ternyata karir barunya goyah dan dia bermaksud ingin berhenti bekerja lagi. Oh, seperti itu. Jadi suami Ibu bisa dikatakan labil ya, karena terlalu mudah untuk membuat keputusan besar seperti itu. Betul Bu, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakuin. Dia jadi dingin cuek begitu sama keluarga. Seperti ini Bu Feli. Bagaimanapun juga yang namanya konflik dalam rumah tangga pasti ada Bu Feli.
Hanya saja mungkin permasalahan keluarga zaman dulu lebih sederhana dibandingkan dengan zaman sekarang, dengan kondisi di mana tuntutan kualitas kehidupan semakin meningkat dan harga diri juga semakin tinggi, yang berakibat bentuk perselisihan menjadi lebih kompleks. Nah, Ibu Feli sebagai istri masa kini juga berusaha kan mengaktualisasi nilai-nilai baru dalam kehidupan keluarga. Selain sebagai istri juga dan ibu rumah tangga, Ibu Feli juga berperan sebagai karyawati. Betul Bu, saya setuju. Tapi gimana ya Bu? Saya kok masih belum yakin kalau suami saya paham sama hal-hal kayak gini. Nah, sebenarnya gini Bu, dengan Ibu Feli bekerja, ternyata tidak mengurangi peran Ibu sebagai ibu rumah tangga loh. Bahkan dengan penghasilan Ibu sudah memberikan dampak baik karena tidak selalu bergantung kepada suami. Dan menurut saya, perkawinan Ibu Feli ini masih bisa diselamatkan Bu. Asal Ibu mau menyadari bahwa kehidupan perkawinan merupakan sebuah sistem yang saling bergantung satu sama lain, terkait dan saling berpengaruh. Tidak bisa kesalahan itu ditempatkan hanya pada satu pihak tanpa melihat pihak lain, bahkan membuat lain ini merasa benar. Ya Bu, saya juga merasa bukan seorang yang sempurna. Saya juga pasti punya banyak salah. Tapi jika perkawinan saya bisa diselamatkan, apakah ada saran dari Ibu yang mungkin bisa saya pertimbangkan dengan suami agar tidak jadi agar tidak terjadi perceraian di antara saya dan suami ya Bu? Ada beberapa saran yang mungkin saya akan berikan kepada Ibu yang bisa Ibu ikuti ke depannya. Yang pertama, Ibu perlu realize bahwa tidak bisa Ibu menerapkan prinsip manajemen kantor di dalam sebuah rumah tangga. Sebab menurut Undang-Undang Perkawinan, posisi suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangganya. Yang kedua, Ibu Feli dapat bermusyawarah dengan suami Ibu mengenai pentingnya KB dengan metode kontrasepsi yang tepat dan disetujui bersama antara Ibu dengan suami Ibu. Diharapkan suami Ibu kembali bergairah dalam berhubungan. Bisa jadi sebelumnya tidak bergairah karena suami merasa diatur oleh istri, karena Ibu menggunakan sistem kalender seperti kontrasepsinya. Sedangkan sekarang sudah banyak kan macam-macam alat kontrasepsi seperti spiral, pil suntikan, dan tusuk KB. Nah, yang ketiga, dengan membicarakan masalah keuangan, mulai dari mana sumbernya dan berapa jumlahnya. Kemudian, kebutuhan apa saja nih untuk masalah keuangan ini sebaiknya membukukan masalah pengeluaran dan pemasukannya. Kemudian, Ibu Feli bisa membaginya dengan sistem amplop. Jadi Ibu Feli bisa memisahkan masing-masing pembagian kebutuhan rumah tangga ke dalam amplop yang terpisah. Dan saran saya yang terakhir, terimalah suami apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya Ibu. Tetaplah hormati suami Ibu meskipun dalam kondisi tak bekerja. Insya Allah, apa yang sudah Ibu lakukan sebagai ibadah dan tiket surga untuk Ibu Feli itu sendiri. Masya Allah Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Mungkin saya tidak bisa mengerjakan semuanya sekaligus, tapi saya akan coba saran yang Ibu berikan. Iya Ibu, pelan-pelan saja, insya Allah dimudahkan. Kira-kira ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya Bu, bisakah saya meminta rekaman sesi konseling ini? Siapa tahu bisa jadi reminder untuk saya dalam mengikuti saran dari Ibu. Oh, tentu bisa Bu. Nanti akan saya kirimkan linknya ya Bu. Apa ada lagi Bu? Alhamdulillah, sudah itu saja Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan sarannya ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Saya sudahi sesi konseling ini ya Bu. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Insya Allah Ibu pasti bisa melewatinya. Amin, terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.